Malam itu pukul 23.00. Kegelapan di pusat latihan pasukan khusus. Di sebuah pusat latihan pasukan khusus yang remang-remang, seorang polisi wanita bernama Sari masih sendirian, mengangkat barbel dengan napas teratur. Dia bersiap untuk tes kebugaran esok hari. 3 bulan setelah lulus dari Akademi Kepolisian dan diangkat sebagai inspektur, Sari masih sering dianggap anak bawang di unit pasukan khusus. Masih berlatih? Inspektur Sari? Suara itu datang dari pintu masuk, membuat Sari segera meletakkan barbelnya. Itu Kompol Agung, kepala tim Bravo pasukan khusus dan atasan langsung Sari. Tidak seperti biasanya, kemejanya tidak terkancing rapi, dan langkahnya agak terhuyung. Wajahnya merah padam, menunjukkan dia baru saja pulang dari acara minum-minum. Ya Kompol, jawab Sari singkat. Agung mendekat perlahan. Bau alkohol menyeruak tajam. Sari secara naluriah mundur selangkah, tetapi Agung malah semakin mendekat. Tangannya hinggap di bahu Sari, lalu perlahan merayap ke bawah punggungnya. Seketika, seluruh tubuh Sari membeku. Ini bukan latihan. Ini pelecehan seksual yang jelas. Sari berbalik cepat, menciptakan jarak. Mata Agung berubah dingin, bibirnya melengkung sinis, seolah mengeyek. Kenangan tidak menyenangkan malam itu terukir jelas di benak Sari. Rasanya bagian yang disentuh masih perih, bahkan setelah mandi. Namun, dia tidak tahu bahwa itu hanyalah awal dari mimpi buruknya. 4 bulan lalu, janji di gimnasium sunyi. Mari kita mundur 4 bulan. Itu adalah hari kelulusan Sari dari Akademi Kepolisian. Banyak keluarga hadir, tetapi ayahnya, Komandan Pasukan Khusus Heru, tidak terlihat. Mereka sepakat untuk tidak menunjukkan hubungan mereka di acara resmi. Sari juga menginginkannya. Dia ingin diakui hanya berdasarkan kemampuannya, tanpa perlakuan khusus. Dia teringat masa-masa di tahun kedua akademi, saat dia berlatih sendirian di gimnasium, yang kosong pukul 5 pagi. Sementara yang lain tidur, Sari mengulang push-up dan sit-up. Untuk masuk pasukan khusus, dia harus melewati standar fisik yang sama dengan laki-laki. Suatu hari pintu gimnasium terbuka, dan seseorang masuk. Itu adalah senior Citra. Saat itu dia mahasiswa tingkat akhir dan sudah dipastikan lolos ke pasukan khusus. Polisi wanita pertama di unit itu, dia adalah idola bagi semua mahasiswi. Citra mulai berolahraga di samping Sari. Mereka berkeringat dalam diam. Setelah sekitar 1 jam, Citra akhirnya berbicara. Kamu mau masuk pasukan khusus? Sari mengangguk. Citra menyeka keringat dengan handuk, lalu perlahan melanjutkan. Dia menjelaskan betapa sulitnya pasukan khusus, dan betapa lebih kejamnya bagi perempuan. Namun, dia menambahkan, tapi itu sepadan untuk diperjuangkan. Kita harus membuka jalan agar adik-adik bisa mengikuti. Sejak hari itu, latihan rahasia dengan senior Citra dimulai. Menembak, fisik, taktik, bela diri. Citra mengajarkan semua yang dia tahu. Terkadang tegas, terkadang hangat, dia membimbing Sari. Ketika Sari menempati peringkat pertama dalam ujian seleksi pasukan khusus setelah lulus, Citra adalah orang pertama yang mengiriminya pesan ucapan selamat. Namun, pada hari pertama Sari tiba di pasukan khusus, kenyataan terasa dingin. Poluan peringkat 1, pasti ujiannya mudah, kata Kompol Agung, kata-kata pertamanya. Hati Sari mencelos. Dia merasa bahwa waktu yang akan datang tidak akan mudah, dan firasatnya benar. Dia selalu dikecualikan dari briefing operasi penting dan hanya diberi tugas-tugas remeh seperti merapikan dokumen atau membersihkan gudang peralatan, bukannya latihan lapangan. Setiap kali ada acara minum-minum, dia harus melayani minum hanya karena dia wanita, dan dia harus menahan penghinaan serta ejekan dari senior. Namun, Sari bertahan. Dia percaya suatu hari dia akan diakui berdasarkan kemampuannya. Setiap malam, dia berlatih sendirian dan mengasah kemampuan menembaknya. Dalam tes fisik, dia selalu berada di posisi teratas. Tapi 3 bulan berlalu, dan situasinya semakin memburuk. Perilaku Kompol Agung mulai melewati batas. Awalnya hanya menepuk bahu.
Tapi sekarang dia mencoba memeluk pinggang dan menyentuh rambutnya. Ketika mereka berdua sendirian, seperti malam itu, dia menjadi lebih terang-terangan. Sari berusaha sebisa mungkin menghindari situasi berduaan dengan Agung, tetapi dia tidak bisa menolak perintah atasan. Saat keluar dari pusat latihan, Sari mengepalkan tinjunya. Kukunya menancap di telapak tangan, begitu kuat. Kemarahan dan rasa tidak berdaya datang bersamaan. Saat keluar dari gedung pasukan khusus, dia melihat lampu menyala di kantor di ujung lantai 3. Itu adalah kantor komandan pasukan khusus. Ayahnya sepertinya masih bekerja. Sari menatap lampu itu sejenak. Dia ingin menceritakan semuanya kepada ayahnya. Tapi dia tidak bisa. Jika fakta bahwa dia adalah putri komandan pasukan khusus terungkap, semua usahanya akan sia-sia. Orang-orang hanya akan melihat pengaruh ayahnya, bukan kemampuannya. Dalam perjalanan kembali ke asrama, Sari mengeluarkan ponselnya. Dia hendak mengirim pesan kepada senior Citra, tapi berhenti. Seniornya pasti juga sedang sibuk bekerja, dan dia tidak ingin membuatnya khawatir. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Dia menatap langit-langit, tenggelam dalam pikiran. Dia terus merasakan sentuhan Agung, menjijikkan. Suara angin terdengar dari luar jendela, gemerisik dedaunan seperti langkah kaki seseorang. Sari menarik selimutnya hingga menutupi kepala. Besok akan ada latihan lagi. Dia harus menghadapi Kompol Agung lagi. Pikiran itu saja sudah membuatnya sesak napas. Tapi dia tidak bisa lari. Ini adalah pasukan khusus yang sangat dia impikan. Dia baru bisa tidur pukul 3 pagi. Bahkan dalam mimpi, dia merasa seperti dikejar seseorang. Sari belum tahu. Dan segera, banyak hal akan berubah. Pelecehan yang lebih berani dan kematian yang mengejutkan. Suatu hari saat latihan perang kota malam, para anggota pasukan khusus dibagi menjadi tim berpasangan dan menuju ke sebuah gedung kosong. Sari merasakan firasat buruk. Dia memang satu tim dengan Kompol Agung. Saat mereka memasuki gedung yang gelap, Agung memberi isyarat kepada Sari untuk mendekat ke dinding. Mereka bergerak hati-hati, memegang pistol yang berisi peluru cat untuk latihan. Namun tiba-tiba Agung mendorong Sari ke dinding. "Sestai, jangan tegang." Bau rokok dari mulut Agung menjijikkan. Tangannya masuk ke dalam rompi taktis Sari. Ini bukan situasi latihan. Sari mendorong Agung sekuat tenaga. Agung terhuyung mundur. Bahkan dalam kegelapan, Sari bisa melihat matanya berkilat-kilat. Setelah latihan selesai, Sari bertemu dengan Dewi di ruang ganti. Dewi adalah teman seangkatan Sari yang lulus dari Akademi Polisi di jalur yang sama. Hanya ada 3 wanita di pasukan khusus, dan Dewi adalah salah satunya. Sari dengan hati-hati membuka pembicaraan. "Dewi, bukankah Kompol Agung agak aneh?" Wajah Dewi mengeras. Dia melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya. "Sari, hati-hati saja. Mertua Kompol Agung itu Brigjen. Apa yang bisa kita lakukan sebagai junior seperti kita?" Mata Dewi penuh ketakutan. Sari tidak bisa berkata-kata lagi. Dewi juga tahu, tapi dia berpura-pura tidak tahu. Beberapa hari kemudian, Sersan Budi mendekati Sari. Budi adalah senior yang sudah 3 tahun bertugas di pasukan khusus. Meskipun pangkatnya lebih rendah dari Sari, dia memiliki pengalaman yang lebih panjang di pasukan khusus. Dia biasanya pendiam, tetapi orangnya adil. "Inspektur Sari, jika ada yang tidak beres, tolong beritahu saya." Tatapan Budi tulus. Tapi Sari menggelengkan kepala. Dia tidak ingin membuat Budi kesulitan. Seminggu setelah itu. Pagi itu, dalam apel pagi, sebuah berita mengejutkan disampaikan. Senior Citra ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri di rumahnya. Kaki Sari lemas. Dia tidak bisa mempercayainya. Sebulan yang lalu mereka masih bertukar pesan. Mengapa senior Citra yang begitu kuat dan percaya diri melakukan pilihan seperti itu? Rumah duka terasa suram. Orang tua senior Citra tampak terpukul. Ibunya terus menangis, dan ayahnya tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Sari hendak menyampaikan belasungkawa, Ibu Citra mengenalinya. "Oh, Sari.
Citra sering bercerita tentangmu. Tangan ibu itu dingin. Sari berusaha menahan air mata, tetapi akhirnya pecah juga. Dia menawarkan diri untuk membantu merapikan barang-barang Citra. Di apartemen kecil senior Citra, peralatan pasukan khusus tertata rapi. Di atas meja ada sebuah buku harian. Sari membuka buku harian itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat catatan mengejutkan. 15 Maret. Kompol Rahmat memanggilku lagi. Katanya pertemuan pribadi, minta datang ke kantor. Begitu pintu ditutup, tangannya di bahuku. Saat ku tolak, dia bilang aku sensitif. 2 April. Hari ini Kompol Agung juga ikut. Di acara minum-minum, dia terus mencoba duduk di sampingku dan melakukan kontak fisik yang tidak perlu. Kompol Rahmat hanya tersenyum melihatnya. 10 Mei. Aku tidak tahan lagi, aku melaporkannya secara resmi. Tapi inspektorat bilang tidak ada bukti. Kompol Agung dan Kompol Rahmat saling melindungi. 1 Juni. Setiap hari adalah neraka. Aku takut pergi ke tempat latihan, tidak ada yang membantuku. Di halaman terakhir, terselip surat yang belum terkirim. Itu surat untuk Sari. Sari membaca surat itu sambil terisak. Dia merasakan betapa sulitnya, betapa kesepiannya senior Citra, dan kemarahan membuncah. Kompol Rahmat dan Kompol Agung. Merekalah yang mendorong senior Citra ke kematian. Perjuangan melawan sistem yang busuk. Sari kembali ke pasukan khusus sebagai orang yang berbeda. Dia mulai selalu mengaktifkan fungsi perekam di smartwatch-nya. Dia juga membeli perekam pena kecil dan menyembunyikannya di rompi taktisnya. Kompol Agung menjadi lebih berani setelah kematian senior Citra. Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa mengganggunya. Dulu Citra juga sama kerasnya sepertimu, kata Agung suatu hari saat mereka berdua sendirian di kantor saat lembur. Tapi akhirnya dia lunak. Kamu juga bisa begitu. Darah Sari seolah mendidih. Beraninya dia berbicara tentang senior Citra seperti itu. Sari mengepalkan tinjunya, menahan diri. Smartwatch-nya merekam semuanya. Ada tugas luar kota untuk pelatihan penjinakan bom di Surabaya. Jadwalnya 2 hari 1 malam. Kompol Agung dengan sengaja memanipulasi pembagian kamar. Anggaran kurang, jadi cuma ada 1 kamar. Mengerti? Itu adalah kebohongan yang tidak masuk akal. Sari meminta bantuan Dewi, tetapi Dewi menggelengkan kepalanya. Maaf, aku juga takut. Malam itu, Kompol Agung yang mabuk mengetuk pintu kamar Sari. Sari bersembunyi di kamar mandi dan menelepon Dewi. Dewi, bisakah kamu datang ke kamarku sekarang? Ada hal penting. Ketika Dewi tiba, Agung segera kembali ke kamarnya. Dewi hanya menggenggam erat tangan Sari tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, ada latihan menembak dengan peluru tajam. Kompol Agung berdiri sangat dekat di belakang Sari. Posisimu salah. Dalam situasi peluru tajam, dia mendekatkan tubuhnya dari belakang. Itu tindakan yang berbahaya. Saat itu, Sersan Budi berlari menghampiri. Kompol, berbahaya. Itu melanggar prosedur keselamatan. Mata Agung berubah dingin. Tatapan tajamnya ke arah Budi menyeramkan. Keesokan harinya, Budi menerima perintah transfer ke sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Sebelum pergi, Budi menyerahkan USB kecil kepada Sari. Saya sudah merangkum apa yang saya lihat. Mungkin Anda membutuhkannya. Di dalam USB itu, tersimpan catatan tindakan tidak pantas Agung yang disaksikan Budi, diurutkan berdasarkan tanggal. Sari sekarang benar-benar terisolasi. Dia dikecualikan dari semua latihan dan operasi, dan peralatan tidak diberikan kepadanya. Evaluasi kinerjanya adalah yang terburuk. Namun, dia tidak menyerah. Setiap kali dia membaca buku harian senior Citra, dia mendapatkan kekuatan. Pesan terakhir yang ditinggalkan seniornya terus terngiang di benaknya. Pastikan untuk meninggalkan bukti. Jangan pernah menanggungnya sendirian. Sari mengambil keputusan. Dia akan memastikan Kompol Agung dan Kompol Rahmat dihukum. Dia tidak akan membiarkan kematian senior Citra sia-sia. Dan dia menunggu kesempatan. Sampai dia bisa mengumpulkan bukti yang sempurna. Malam penghakiman dan pengakuan yang mengguncang.
Suatu hari, Sari pergi ke kantor inspektorat, membawa buku harian yang ditinggalkan senior Citra. Namun, reaksi inspektur itu dingin. Ini sudah menjadi kasus tertutup. Buku harian almarhumah saja tidak bisa menjadi bukti. Hati Sari hancur. Bahkan buku harian yang berisi penderitaan seniornya pun tidak bisa menjadi bukti. Kaki Sari gemetar saat keluar dari kantor inspektorat. Kompol Agung tahu Sari telah pergi ke inspektorat. Sore itu, dia memanggil Sari ke kantornya. "Jadi, kamu masih membicarakan Citra?" Suara Agung rendah dan mengancam. Sari menyembunyikan rasa takutnya dan menjawab, "Saya rasa saya perlu tahu mengapa senior saya melakukan pilihan itu." Agung bangkit dari kursinya dan mendekati Sari. Sangat dekat, hingga napasnya bisa terasa. Citra juga mencoba mencari bukti sampai akhir. Tapi tidak ada yang mempercayainya. Akhirnya dia hancur sendirian. Bibirnya melengkung ke atas, senyum mengejek. "Kamu juga ingin seperti itu? Jika tidak ingin berakhir seperti wanita yang bunuh diri itu, tutup mulutmu." Seluruh tubuh Sari merinding. Agung berani menghina senior Citra seperti itu. Sari mengepalkan tinjunya. Kukunya menancap di telapak tangan. Tapi dia menahan diri. Sejak hari itu, pelecehan Agung semakin parah. Dia mengecualikan Sari dari semua operasi dan tidak mengizinkannya ikut dalam latihan penting. Bahkan rompi anti peluru pun tidak diberikan. Tidak ada ukuran untuk wanita, katanya, bohong. Jelas ada di gudang. Tapi tidak ada yang membela Sari. Acara minum-minum juga menjadi neraka. Agung selalu mencoba duduk di samping Sari dan memaksanya minum. Jika dia menolak, dia akan dituduh merusak suasana. Anggota tim lainnya pura-pura tidak melihat. Mereka menghindari Sari, takut akan pembalasan Agung. Bahkan Dewi pun mulai menjaga jarak. Evaluasi kinerjanya juga sangat buruk. Agung memberi Sari nilai terendah, dengan alasan seperti kurangnya kerja tim, sikap, dan ketidakdisiplinan. Jika terus begini, Sari bisa dipecat dari pasukan khusus. Namun, Sari tidak menyerah. Dia justru mengumpulkan bukti dengan lebih teliti. Terutama pada hari-hari ketika Agung mabuk. Pada hari-hari seperti itu, dia akan mencoba melakukan pelecehan seksual secara lebih terang-terangan. Suatu hari, saat dia lembur, pukul 11 malam, hanya Sari sendirian di kantor. Saat itu, Kompol Agung masuk. Dia benar-benar mabuk. Sari segera memasang smartphone-nya didudukan di bawah meja. Dia memulai rekaman video. Agung terhuyung mendekat. "Inspektur Sari, kenapa tidak menyerah saja?" Agung memutar kursi Sari. Dia melingkarkan kedua lengannya di kursi dan mendekatkan wajahnya. Bau alkohol begitu kuat. Citra akhirnya juga menyerah. "Kamu juga akan sama." Sari mendorong Agung dan berdiri. Lalu dia berkata, "Kompol, semua ini sedang direkam." Wajah Agung memucat, lalu memerah. Dia mencoba merebut smartphone Sari, tetapi Sari sudah mengaturnya agar otomatis disimpan ke cloud. "Beraninya kamu." Agung mengangkat tangannya. Dia akan memukulnya. Sari secara naluriah menutup matanya. Tapi pukulan itu tidak datang. Agung tahu bahwa kekerasan fisik akan menjadi akhir baginya. Sebagai gantinya, dia mengancam dengan suara rendah, "Jika kamu menyebarkan ini kemana-mana, tamat riwayatmu. Kamu tahu siapa mertuaku, kan? Di organisasi kepolisian, junior sepertimu tidak ada artinya." Sari menjawab dengan suara gemetar, "Meskipun begitu, kebenaran akan terungkap." Setelah Agung pergi, Sari ambruk di kursi. Kakinya lemas, dia takut. Tapi pada saat yang sama, dia juga merasa lega. Dia telah mendapatkan bukti krusial. Sari menyalin file USB dan rekaman suara ke tempat yang aman. Dia membaginya ke beberapa lokasi. Dan dia menunggu. Menunggu saat yang sempurna. Perayaan yang terguncang. Perayaan ulang tahun ke-30 pasukan khusus akan segera tiba. Sari terpilih sebagai bagian dari tim demonstrasi latihan. Itu adalah acara besar yang akan disiarkan langsung secara nasional. Kepala Kepolisian Nasional dan para pejabat tinggi lainnya akan hadir. Sari telah bersiap selama sebulan.
Dia merekam semua percakapan dengan Kompol Agung dan diam-diam merekam adegan pelecehan seksual yang terjadi di area blind spot CCTV. Dia juga merangkum data dari USB yang ditinggalkan Sersan Budi. Dan yang paling penting, ada bukti krusial, video Kompol Agung yang mabuk, mengaku telah melecehkan senior Citra. Sehari sebelum upacara, Sari menyerahkan semua bukti ke kantor inspektorat. Namun, reaksi inspektur sesuai dugaan. Mereka akan menunda penyelidikan karena tekanan dari Brigjen Surya. Pagi hari upacara, Sari melakukan persiapan khusus. Dia merapikan semua file bukti di laptopnya, dan dia mencari cara untuk mengakses sistem layar besar di lapangan latihan. Itu adalah sistem darurat yang diketahui oleh semua anggota pasukan khusus. Awalnya dimaksudkan untuk menampilkan pesan darurat seperti situasi teror, tetapi Sari punya rencana lain. Pukul 10 pagi, upacara dimulai. Ratusan penonton berkumpul di lapangan latihan pasukan khusus. Kamera stasiun TV dipasang di mana-mana, dan layar besar juga sudah disiapkan. Di kursi VIP duduk Kepala Kepolisian Nasional dan para pejabat tinggi. Komandan pasukan khusus Heru juga ada. Begitu pula Brigjen Surya. Kompol Agung memimpin demonstrasi latihan dengan ekspresi bangga. Demonstrasi latihan dimulai. Memasuki gedung, menyelamatkan sandera, menundukkan pelaku semua gerakan berjalan lancar. Penonton bertepuk tangan, dan siaran langsung berjalan mulus. Saat latihan, berjalan setengah jalan. Sari berpura-pura bergerak ke belakang gedung dan mengeluarkan smartphone-nya. Dia menjalankan aplikasi yang sudah disiapkan. Setelah terhubung ke sistem darurat pasukan khusus, dia mengunggah file yang sudah disiapkan. Tiba-tiba, video lain muncul di layar besar. Awalnya mereka mengira itu sistem error. Tapi segera semua membeku. Di layar muncul Kompol Agung. Di kantor yang gelap, Agung yang mabuk mendorong Sari ke dinding. Audio juga terdengar jelas. Citra juga menolak awalnya. Tapi akhirnya dia menyerah, dia patuh sampai dia bunuh diri. Seruan kaget pecah di antara penonton. Wajah Kompol Agung memucat. Dia meraih walkie-talkie dan berteriak, tetapi sudah terlambat. Video terus berlanjut. Adegan Kompol Agung meraba-raba tubuh Sari, mengancamnya. Dan yang paling krusial, adegan dia mengaku telah melecehkan senior Citra semuanya terungkap secara gamblang. Aku melakukan hal yang sama pada Citra. Awalnya dia melawan, tapi akhirnya dia menyerah. Bukti? Tidak ada bukti. Karena Kompol Rahmat dan aku saling memberikan alibi. Lapangan latihan menjadi kacau balau. Siaran langsung terhenti, tetapi sudah disiarkan secara nasional. Jutaan orang menyaksikan adegan itu. Komandan pasukan khusus Heru bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya pucat. Dia meraih mikrofon dan berbicara dengan suara gemetar, segera tangkap Kompol Agung. Para polisi mengepung Agung. Agung melawan, tetapi tidak ada gunanya. Saat borgol dipasang, dia menatap Sari dengan tajam. Kemudian Heru kembali meraih mikrofon. Ada satu hal lagi yang ingin saya ungkapkan. Inspektur Sari adalah putri saya. Satu lagi kejutan melanda lapangan latihan. Pengakuan yang tidak diduga siapapun. Saya tidak tahu apa yang dialami putri saya di pasukan khusus. Sebagai seorang ayah, saya malu, tapi sekarang, saya akan memperbaikinya. Brigjen Surya mencoba pergi, tetapi staf inspektorat sudah menghalanginya. Dia akan diselidiki atas tuduhan upaya penutupan kasus dan penyalahgunaan wewenang. Sari berdiri terpaku di tempat. Kakinya gemetar. Semuanya sudah berakhir. Rahasia yang selama ini dia sembunyikan, perang yang selama ini dia lawan. Dewi berlari dan memeluk Sari. Dia menangis meminta maaf. Anggota wanita lainnya juga satu persatu mendekat. Beberapa dari mereka memberanikan diri untuk mengatakan bahwa mereka juga adalah korban. Anggota pria menundukkan kepala. Mereka juga tahu. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Mereka baru sekarang menyadari berapa banyak korban yang telah tercipta oleh keheningan itu. Reformasi dan warisan Citra. Tim investigasi khusus segera dibentuk. Bukti yang diserahkan Sari sempurna. Video, audio, kesaksian saksi, dan yang paling penting,
Pengakuan Kompol Agung sendiri, tidak ada celah untuk melarikan diri. Mantan Kompol Rahmat juga ditangkap. Kasus senior Citra mulai diselidiki ulang. Terungkap bahwa bunuh diri Citra bukanlah pilihan pribadi biasa. Media meliput kasus ini setiap hari. Kondisi kejahatan seksual di kepolisian terungkap ke publik. Warga marah dan menuntut reformasi. Malam itu, Sari naik ke atap gedung pasukan khusus. Lampu-lampu kota berkelap-kelip. Angin berembus, mengibaskan rambutnya. Ayahnya naik ke atap. Dia berdiri di samping Sari tanpa kata. Setelah lama terdiam, ayahnya akhirnya berbicara. "Maafkan ayah." Sari menoleh melihat ayahnya. Wibawa komandan pasukan khusus telah lenyap, hanya tersisa sosok seorang ayah. Sari menggenggam tangan ayahnya. Tangan yang kasar namun hangat. Keduanya memandang ke bawah ke kota untuk waktu yang lama. Mulai besok, semuanya akan berbeda. Sari adalah putri komandan pasukan khusus, Kompol Agung akan dihukum, dan sistem akan berubah. Tapi yang terpenting adalah hal lain. Tidak ada lagi yang sendirian. Mereka tidak perlu diam. Itulah warisan yang ditinggalkan senior Citra, dan itulah yang Sari jaga. Setelah insiden di upacara peringatan 30 tahun pasukan khusus, semuanya bergerak cepat. Tim investigasi khusus dibentuk, dan penyelidikan berjalan lancar. Kompol Agung ditahan atas tuduhan pelecehan seksual, pemaksaan, dan penyalahgunaan wewenang. Mantan Kompol Rahmat juga ditangkap sehubungan dengan kasus senior Citra. Saat penyelidikan semakin mendalam, fakta-fakta mengejutkan terungkap. Kompol Agung dan Kompol Rahmat secara sistematis melecehkan anggota wanita. Korban bukan hanya Sari dan senior Citra. Selama 5 tahun, setidaknya 7 anggota wanita telah menjadi korban. Dewi dan anggota wanita lainnya memberanikan diri untuk bersaksi. Alasan mereka diam selama ini sederhana. Ketakutan. Kekuatan mertua Kompol Agung yang seorang brigjen, dan ketakutan akan terisolasi dalam organisasi membuat mereka diam. Pada hari hasil penyelidikan diumumkan, Sari berada di ruang konferensi pers Kepolisian Nasional. Wartawan berkerumun di sana, dan kepala tim investigasi mengumumkan hasilnya. Kompol Agung divonis 7 tahun penjara, dan mantan Kompol Rahmat divonis 5 tahun penjara. Kilatan lampu kamera menyala, dan pertanyaan-pertanyaan wartawan membanjir. Sari diam-diam meninggalkan ruangan. Di koridor, dia bertemu ayahnya. Komandan pasukan khusus Heru, tampak sangat kurus dalam beberapa hari terakhir. "Sari." Suara ayahnya rendah tetapi tegas, keduanya masuk ke ruang rapat yang sunyi. "Mulai sekarang, kita akan mereformasi pasukan khusus secara total. Agar apa yang kamu alami tidak terjadi lagi." Mata ayahnya menunjukkan tekad yang kuat. Sebuah janji untuk menciptakan perubahan sejati, sebagai komandan pasukan khusus dan sebagai seorang ayah. Sari menggenggam tangan ayahnya. Tangan yang kasar namun hangat. "Mari kita ubah bersama, ayah." Ayahnya mengangguk, menatap putrinya. Keduanya tahu, ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, Kepolisian Nasional mengumumkan rencana reformasi besar-besaran. Perubahan akan diterapkan tidak hanya di pasukan khusus, tetapi di seluruh organisasi kepolisian. Pertama, dibentuklah sistem pengawas hak asasi manusia yang independen. Tim pengawas yang terdiri dari para ahli eksternal akan secara teratur memeriksa setiap departemen. Kedua, dibuka hotline pengaduan anonim 24 jam. Sebuah sistem di mana korban dapat melapor tanpa khawatir akan pembalasan. Ketiga, rasio polisi wanita akan ditingkatkan hingga 30%. Pasukan khusus tidak terkecuali. Keempat, pelatihan sensitivitas gender diwajibkan bagi semua petugas polisi. Khususnya bagi tingkat manajerial, pelatihan yang lebih intensif akan diberi, dan ada perubahan yang paling penting. Undang-Undang Citra disahkan. Itu adalah undang-undang yang menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kejahatan seksual di kepolisian dan menghukum berat pelecehan sekunder. Pada hari undang-undang itu disahkan, Sari mengunjungi makam senior Citra. Di bawah langit musim gugur yang cerah, batu nisan itu tenang. Sari berlutut. "Senior, kita berhasil." Angin berembus, menghibaskan daun-daun.
Sari mengeluarkan dokumen dari tasnya. Itu adalah dokumen pengesahan Undang-Undang Citra. Nama senior masuk dalam undang-undang ini. Sekarang, tidak ada lagi yang akan menderita sendirian seperti senior. Air mata mengalir dari mata Sari. Air mata kelegaan, bukan kesedihan. 1 bulan kemudian, Sari dipromosikan menjadi kompol. Dia menjadi kepala tim pasukan khusus wanita pertama. Upacara pelantikan dihadiri oleh banyak polisi wanita. Bagi mereka, Sari adalah simbol harapan. Tiba gilirannya untuk menyampaikan pidato pelantikan. Sari berdiri di depan mikrofon. Saya beruntung. Karena saya selamat. Penonton terdiam. Tapi senior Citra tidak. Yang harus kita ingat bukanlah penyintas yang menjadi pahlawan, melainkan korban yang jatuh dalam keheningan. Sari menyentuh lencana di dadanya. Itu adalah lencana senior Citra. Sekarang kita punya sistem, kita punya hukum. Tapi yang terpenting adalah niat untuk saling melindungi. Jangan diam, jangan acuh tak acuh. Kita adalah rekan kerja. Tepuk tangan pecah. Tidak hanya anggota wanita, tetapi juga anggota pria bangkit dan bertepuk tangan. 6 bulan kemudian, Sari melatih anggota wanita baru. 10 anggota pasukan khusus wanita baru. Jumlah terbanyak dalam sejarah. Setelah latihan, seorang anggota baru mendekat. Kompol, bisakah kami benar-benar berhasil? Sari tersenyum. Dia juga pernah menanyakan pertanyaan yang sama. Tentu saja. Karena kita tidak sendirian. Menjelang malam, Sari naik ke atap gedung pasukan khusus. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Sekarang pasukan khusus telah berubah. Tidak sempurna, tetapi setidaknya sudah dimulai. Ponselnya berdering. Itu Dewi. Sari, kamu tahu ada acara minum-minum malam ini, kan? Aku kepala timnya, jadi yang pertama aku yang bayar. Sari tertawa. Sekarang, acara minum-minum tidak lagi menakutkan. Dia tidak perlu lagi melayani minum atau menahan kontak fisik yang tidak nyaman. 1 tahun kemudian, di Aula Akademi Kepolisian, Sari memberikan kuliah umum. Topiknya adalah hak asasi manusia dan keadilan dalam organisasi kepolisian. Kalian akan menghadapi berbagai situasi di masa depan. Terkadang kalian akan mengalami ketidakadilan. Mata para siswa berkilat. Tapi ingat, diam bukanlah persetujuan. Diam adalah kejahatan. Menjaga keadilan. Itulah tugas sejati seorang polisi. Setelah kuliah, seorang mahasiswi mendekat. Senior, berkat Anda, saya juga berani mendaftar ke pasukan khusus. Sari menepuk bahu mahasiswi itu. Di mata mahasiswi itu, dia melihat dirinya di masa lalu. Dan dia juga melihat senior Citra. Dalam perjalanan kembali ke pasukan khusus, Sari melihat sebuah prasasti baru di depan gerbang utama. Tertulis di sana, keadilan, keberanian, dan solidaritas. Untuk mengenang Kompol Citra. Sari memberi hormat di depan prasasti itu. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal perjalanan panjang untuk menciptakan polisi yang lebih baik, organisasi yang lebih adil.